Bapak Uskup dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Sebelum saya memulai renungan saya akan menyebut satu nama dulu, Romo Tarsis, yang mungkin karena beliaulah kita semua bisa menyemarakkan kegiatan dan kehidupan devosional kita, khususnya dalam hal kerahiman ilahi. Dan dengan itu pula sebenarnya saya ingin agar beliau yang juga guru saya saat membaca buku harian yang menyampaikan renungan ini. Tetapi jam 9:30 lebih, Monsinyur bertanya apakah saya sudah di Palembang. Karena mungkin perkiraannya saya masih di Jogja karena hari Selasa yang lalu kakak saya meninggal. Tetapi saya mengatakan, Monsinyur saya ada di Palembang, besok khotbah ya. Saya membaca lagi kisah itu, tulisan Monsinyur, saya mengatakan ini tawaran atau keputusan. Hanya dikatakan besok khotbah, nanti saya tetap selebaran utama. Dan saya melihat bahwa di situ kalimatnya adalah kalimat perintah. Saya yang belajar hukum pasti tahu apa artinya. Maka ya sudah, siap Monsinyur, padahal yang saya inginkan adalah Romo Tarsis yang jauh mengalami banyak hal mengenai perjuangan untuk mengembangkan. Maka izinkan saya untuk memberikan sedikit renungan. Saudara sekalian, kalau Santa Faustina memulai dan akhirnya menuliskan kisah hidupnya yang bisa membakar kerahiman kita pada saat ini, saya juga akan menceritakan kisah saya. Pertama-tama, suatu ketika saya mengalami masa kegelapan sebagai imam. Justru ketika saya dekat dan ada di pusat kota Roma. Pada saat itu saya mengalami bagaimana, hal ini sudah saya jelaskan, sudah saya ceritakan, saya mengalami bagaimana orang tua saya harus mengalami sakit yang parah. Dan ketika kita tidak dekat dengan orang tua kita yang sakit, rasanya rasa sakit itu berlipat menjadi dua. Setiap hari saya tidak bisa belajar, setiap hari kondisi ayah saya selalu menurun sampai akhirnya koma. Yang saya doakan selalu dikabulkan kebalikannya. Sejak saya minta supaya jangan lumpuh, paginya langsung lumpuh. Saya minta supaya tidak menjadi bisu, paginya bisu. Dan semoga tidak menjadi koma, akhirnya koma. Dan akhirnya saya pulang. Dan saya sudah kehilangan betul untuk apa saya berdoa. Sampai segitunya, justru ketika saya sedang studi. Sampai di rumah, saya langsung ke panti rapih dan melihat bapak saya sudah dikerubungi orang berdoa rosario, dan ibu saya ada di sampingnya. Yang saya lihat dia memegang rosario, tetapi yang didoakan bukan rosario. Saya coba dengar, yang didoakan adalah koronka. Saya tahu koronka, tetapi tidak mengenal koronka. Hanya pada saat itu ketika melihat kegigihan ibu saya, karena doa itu akhirnya saya bangkit berdiri dan pingsan. Dan ketika bangun, bapak saya sudah keadaannya membaik. Ini kisah saya. Dan ketika saya pulang ke Roma, saya penasaran dengan yang didoakan itu. Saya sudah tahu tapi tidak kenal. Maka saya mencoba membaca buku harian dalam versi bahasa Itali, karena tidak ada yang versi Indonesia. Faustina, 2 tahun setengah dia hanya belajar. SD pun mungkin tidak lulus. Saya mungkin sudah cukup tinggi. Kalau dibandingkan secara manusiawi, mungkin saya lebih pandai. Tetapi ketika saya membaca bukunya, buku harian yang dia tulis sendiri, kok rasanya saya dipermalukan. Maka jalan satu-satunya adalah saya harus berguru sama orang ini.
Maka saya langsung ke Krakow, berdua dengan Romo Mulyono. Saya rasa mungkin ada di sini karena rencana dia akan datang. Dia yang tahu persis masa kelam saya di sana. Saya ke sana, saya mencoba siapakah suster ini yang dengan kerendahan hatinya sudah mempermalukan saya. Saya terus masuk ke dalam kisah ini, kisah dia datang ke tempatnya dan sebagainya sendirian. Maka saya kemudian menjadi devosan pribadi sampai saya di Palembang ini. Saya akan belajar sendiri, saya akan mengalami peristiwa-peristiwa sendiri, membaca sendiri, sampai akhirnya saya diminta untuk terlibat. Saya menolak, tetapi saya akhirnya menyerah. Karena Santa Faustina mengatakan, wartakanlah. Romo Frans Sales yang minta, kamu sekarang harus masuk. Banyak umat yang juga mengalami hal yang baik dari kerahiman ini. Itulah saudara-saudari, bagaimana saya mempunyai pengalaman sebagai pribadi tertangkap oleh kerahiman. Sehingga itulah yang coba saya bagikan ketika saya membaca buku ini. Ada 1828 nomor yang dituliskan oleh Faustina, di mana Faustina pun belajar menulis hanya 2 tahun setengah, sehingga tulisannya pun tidak mudah dibaca. Bahkan banyak logat-logat yang sulit. Maka buku ini di bawahnya banyak catatan kaki dan redaksi, itu juga pantas dibaca. Saudara sekalian, sebenarnya perjuangan Santa Faustina itu pertama-tama adalah ketika dia ingin mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Maka ketika dia punya kerinduan yang besar siapakah Allah, maka muncullah cahaya yang keluar. Dan dari cahaya yang berpendar itu muncullah Yesus yang dengan hati yang terbuka dan satu tangan yang memberi berkat, dia mengeluarkan sinar termasuk dari tangannya. Sinar yang satu merah, yang satu bening. Dan itu diminta oleh Yesus sendiri untuk dilukis. Maka dalam devosan kerahiman ilahi, devosi, itu yang terpenting adalah gambar, bukan patung dan sebagainya. Karena memang itu yang dimintakan oleh Yesus sendiri. Gambarlah bagaimana Faustina menghadapi itu. Dan kemudian bagaimana hati yang terluka ternyata dia menyembuhkan. Maka dalam doa-doa pun, ketika engkau mati namun kerahiman memancar. Bukan hanya meleleh, memancar. Seakan-akan ada sesuatu yang dibendung dari kemaharahiman Tuhan, yang ketika dibuka oleh luka, itu muncrat. Dan samudra kerahiman. Dan kita minta untuk membenam diri. Kita tahu kalau kita terbenam di samudra, yang kita hirup adalah air dari samudra tempat kita tenggelam itu. Seakan-akan Yesus dengan melihat kedosaan manusia, dia tidak rela kalau manusia akhirnya memutuskan untuk hancur. Saudara sekalian, karena kehidupan kekal ini, inilah yang menjadikan Faustina juga tidak rela. Banyak jiwa-jiwa yang juga hancur. Karena apa? Satu-satunya ciptaan di alam semesta ini yang juga dianugerahi kekekalan, jiwa yang kekal adalah manusia. Yang lain punya nyawa, tapi ketika mati habis. Manusia mempunyai jiwa yang ketika mati kekal. Memang ada juga malaikat. Sudah kita renungkan dan Faustina pun mengatakan malaikat yang begitu agung pun diciptakan untuk menjaga manusia. Alam semesta yang diciptakan juga untuk manusia. Sehingga manusia mempunyai wajah kealahan tersendiri. Dan kalau sudah demikian, Allah dan juga Faustina merasa tidak rela bahwa jiwa yang kekal ini akan hancur dalam penderitaan neraka sebagai pilihannya sendiri. Maka Faustina pernah berkata begini, saya akan membacakan atau akan merenungkan di tahun terakhir hidup Faustina. Jadi hanya di nomor 873 ke belakang.
karena dia panjang sekali kisahnya, tapi saya hanya 1 tahun sebelum dia meninggal. Karena biasanya di 1 tahun terakhir banyak sekali kisah-kisah yang menarik dan menjadi wasiat untuk kita. Pertama-tama Faustina mengatakan dalam 873 bahwa Tuhan, saya minta supaya semua orang yang meninggal hari ini terlepas dari bahaya neraka. Bahkan mereka yang punya dosa besar, hindarkanlah ya Tuhan dari neraka. Lalu Yesus menjawab dalam penampakan itu, anakku, permintaanmu ini besar ini. Bagaimana mungkin yang mati pada saat ini itu terlepas dari neraka tanpa syarat, bahkan yang berdosa. Dan kemudian beberapa hari kemudian, Faustina juga minta, tadi untuk jiwa yang sudah meninggal, sekarang Faustina untuk jiwa yang masih hidup. Tuhan, berikanlah rahmat pertobatan untuk mereka semua, sehingga matinya dalam keadaan yang baik. Sekarang Yesus mengatakan bukan Faustina ini permintaan yang besar, tapi mengatakan Faustina permintaanmu berat. Lalu pada saat itu Faustina sedang merenda. Lalu mengatakan, Yesus, tolong nanti selamatkanlah orang-orang dengan rahmat pertobatan sebanyak dari tusukan rendaanku. Kalau merenda kan begini, setiap tusuk 1 lagi. Dan Yesus mengatakan ini berat Faustina. Tetapi Faustina tetap membela. Saya tahu bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang besar dan tidak yang sedikit. Dan akhirnya Yesus sendiri mengatakan, memang saya akan memberikan yang besar dan banyak daripada yang sedikit. Tapi untuk rahmat pertobatan, kamu harus membuat silih atau pengorbanan. Kurban, bukan korban. Korban lebih pada hal yang negatif. Tapi kurban seperti seorang ibu yang lihat anaknya sedang sakit dan dia berdoa. Doa itulah kurban. Kurban adalah sesuatu yang menyentuh pada persembahan kepada yang ilahi. Maka Faustina dalam bukunya mengajak kita untuk berdoa kepada jiwa-jiwa. Bahkan jiwa-jiwa yang tidak sempat untuk bertobat. Memohonkan surga, seakan-akan tidak rela kalau ada sahabat kita yang masuk neraka karena pilihannya. Seakan-akan bersama Yesus, Faustina ingin merebut semua jiwa. Dan itulah yang menjadi perjuangan kita sebagai devosan. Jangan hanya menyelamatkan diri sendiri dari api neraka dan api penyucian, tetapi membawa banyak jiwa untuk masuk ke dalam surga. Itulah yang menjadi kegundahan kita juga dan menjadi kegundahan Faustina yang disampaikan kepada kita. Maka paham kurban hampir sama juga dengan silih, pendamaian, pemulihan, semua dibolak-balik saja pada saat akhir-akhir Santa Faustina. Tetapi doa itu sangat penting untuk suatu silih, tetapi juga karya. Suatu kali Faustina yang sudah masuk rumah sakit karena TBC, dia disendirikan, tetapi dia mendengar bahwa sampingnya ada seorang yang sakit dan menggelinting itu ya, ada bel digelinting, kalau sekarang dipencet, berarti dia dalam keadaan yang sungguh butuh bantuan. Faustina tidak boleh keluar karena dia mempunyai TBC, bahkan ke gereja pun dilarang oleh dokter. Tetapi dia bangkit berdiri, dia masuk dan dia mendoakan. Dan kemudian Yesus dalam penampakannya mengatakan, Faustina, yang kamu buat itu melebihi dari dirimu yang sakit, dan mendoakan di samping orang yang sakit itu menyenangkan hatiku. Dan itu lebih besar bagiku daripada doamu yang panjang-panjang. Ini bukan kesimpulan Tuhan tentang doa dan karya, tapi ini adalah konfirmasi bahwa doa juga berwujud dalam karya, karya juga berdasar dalam doa. Dan Faustina memilih ada orang yang sekarat, saya pun sekarat,
saya ke sana. Itulah. Tetapi kita tahu bahwa Faustina pun mengalami fase-fase pendidikan dari Tuhan sendiri. Mulai dari 1931, dia dikenalkan mengenai kerahiman, khususnya gambarnya, di mana di sana ada yang muncrat darah dan air, kehidupan dan pembasuhan. Dari luka, Yesus tampil dalam kemuliaannya masih membawa luka, bukan untuk mengingatkan kesedihan yang dia buat, yang kita buat untuk dia, tapi mengatakan bahwa ada arti lain dari luka. Sehingga kalau kita merasa putus asa tanpa harapan, kita datang kepada Yesus yang disalib. Kita bukan saja minta supaya penderitaan kita disatukan oleh Yesus yang disalib, tapi mohon supaya Yesus yang tersalib mendekap kita. Justru Yesus yang menyatukan seperti seorang ibu. Maka di bulan-bulan menjelang kematiannya, Faustina bertemu juga dengan Maria. Dan Maria datang dan mengatakan kepada Faustina, "Faustina, saya diutus untuk secara khusus menjadi ibumu. Maka perutusannya adalah hendaknya kamu menjadi anakku yang khusus juga." Lalu bagaimana Bunda Maria menjadi orang yang khusus? Dan dia mengatakan bahwa kamu harus menjadi anak yang 3 hal. Rendah hati, dan rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta akan Allah. Dan yang ketiga, menjadi orang yang murni. Itu anak yang kukasihi. Itu Bunda Maria. Kita tahu ya bahwa Faustina meninggalnya di Oktober seperti sekarang, itu di bulan Rosario. Itulah kedekatan Bunda Maria dengan Faustina, di mana Bunda Maria pun diutus untuk manusia. Betapa hebatnya manusia, sehingga kita pun harus sadar jangan sampai kita mempunyai jiwa, bahkan saudara kita yang hancur. Itu masa-masa akhir Faustina, dan sekarang saya akan menceritakan kisah kematiannya, kronologinya. Dan inilah yang kadang membuat saya menguatkan diri saya. Jadi di masa-masa akhir ketika Faustina semakin lemah dan masuk dalam rumah sakit, Faustina mengalami suatu peristiwa kontemplasi, yaitu dia di Kalvari. Memang dia punya pengalaman juga di Getsemani, tetapi di Kalvari. Ketika di Kalvari dia melihat dan dia sudah menderita, penderitaan dia itu 2, fisik dan penolakan. Bahkan romo pembimbingnya, Sopolko, itu pun juga ditolak sama komunitas, minimal diragukan. Maka ketika dia masuk dalam kenangan bersama Yesus yang di Kalvari, Faustina mengatakan, "Tuhan, saya seperti tangannya terentang dengan penderitaan, dan kadang masuk dalam telinga saya godaan untuk turun dari salib. Tetapi penderitaanmu dan lukamu itu menguatkan aku." Dan terakhir Faustina mengatakan, "Aku akan meminum piala ini sampai tetes terakhir." Tanggal 24 Agustus, Santa Faustina sungguh sangat drop. Muder Irin datang kepadanya, dan kemudian tanggal 28 Agustus Bapa pengakuan dosanya datang. Kemudian dia mengaku dosa, dan tanggal 22 September kembali datang Pastor Sopolko yang sekarang sudah menjadi beato, datang dan melihat Faustina dalam keadaan sudah lelah, tetapi dalam wajah yang sudah muncul keilahiannya. Intinya dia hampir meninggal. Maka dibawalah pulang Faustina ke biara Maria Berbelas Kasih. Di situ sempat siuman,
dan kemudian sampai di biara kesaksian seorang dokter. Ada dokter melihat ada gambar Teresia karena Faustina juga berdoa kepada Teresia dan kemudian diambil dan dokter itu mengatakan ini saya pakai ya untuk anak kecil yang minta gambar. Dan suster mengatakan begini, jangan, dia ini kan TBC berat, nanti semuanya akan tertular. Dan dokter itu mengatakan dia santa, tidak mungkin menular. Tanggal 22, jam 22, di suatu tanggal, Faustina kemudian akhirnya meminta maaf kepada semua suster-susternya. Dan kepada seorang temannya dia mengatakan, Suster Felicia, suster hari ini saya akan kembali kepada Bapa. Jam 4 sore dia masih bisa bertemu Pastor Sopolko terakhir kali untuk pengakuan dosa. Kemudian jam 9 para suster tanggal 5 seperti tanggal ini mereka semua berkumpul. Dan jam 22.45 Faustina meninggal. Seluruh renungan saya ini judulnya sebenarnya bukan siapa Faustina, tetapi mengapa Faustina. Bagi gereja kita sudah dengar kisahnya yang pendek 1 tahun terakhir. Dia meninggal seperti Yesus umur 33. Bagi saya ketika ditanya mengapa Faustina, kita semua sudah dengar. Dan tanggal kesaksian adik saya, tanggal 14 Maret, itu hari terakhir ibu saya juga mendoakan bapak saya dengan rosario kerahiman. Karena saat itulah ibu saya meninggal. Rosario itu pemberian seorang Romo Susanto, yang dulu juga sekolah, dan itulah yang masuk ke peti. Bukan rosario yang saya beri yang lebih mahal dan indah, tapi itu karena apa? Karena disitulah ibu saya membuat kekuatan, mendapatkan kekuatan, dan mungkin juga sudah memberi pesan untuk saya. Sebagai penutup, pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa Faustina untuk Anda? Marilah kita satukan doa-doa kita. Jangan biarkan saudara kita, banyak orang, bahkan diri kita memilih kehancuran jiwa. Karena Tuhan sudah memberikan kekekalan. Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan ini, iman kita semakin dikuatkan. Amin.